Jadi mengenai pertanyaan mengenai soal laporan tadi, memang saya menerima laporan dari kuasa hukumnya Pak Hutma, yaitu Pak Tahi dan Pak Muarakarta, mengenai laporan tentang adanya perbuatan pelanggaran kode etik. Tapi itu kan ditujukan kepada saya, jadi nanti sudah kita pelajari. Nanti apakah kita putuskan serahkan kepada Dewan Kehormatan, apakah ada komisi pengawas, atau mungkin juga saya juga akan mengundang mereka untuk bisa coba apakah mungkin bisa diselesaikan dengan cara terbaik kan begitu, supaya mediasi. Karena sebab saya sebagai ketua umum ada 2 teman sejawat yang berseteru, saya juga punya kewajiban juga untuk memberikan mediasi terhadap mereka. Jadi sepanjang kasusnya itu memang bisa diselesaikan dengan cara baik, kenapa tidak gitu ya? Itu yang pertama yang harus dilakukan mengenai laporan itu. Gitu. Terus sudah ada pertemuan antara. Jadi harus dibedakan ini ya. Satu masalah kan antara Pak Hotma dengan Pak Hotman. Ya, itu yang dilaporkan ke Pradi. Kan. Sedangkan sekarang ini yang di samping itu saya juga menangani urusan bagaimana saya berupa memediasi antara Ibu Desire dengan Pak Sitompul, Pak Hotma ya. Jadi ada 2 nih persoalannya. Persoalan yang tadi dan juga persoalan yang internal mereka. Nah, jadi upaya yang terbaik yang ingin saya lakukan adalah karena saya melihat akar masalahnya ini kan adanya persoalan perceraian, rencana perceraian ya, antara Ibu Desire dengan Pak Sitompul. Nah, ini yang harus diselesaikan dulu. Nah, saya sebagai mediator ya, kebetulan saya sudah bertemu dengan Ibu Desire, saya juga sudah bertemu dengan Pak Hotma ya. Jadi di ruangan ini saya ketemu dengan Pak Hotma dan saya berupaya untuk mediasi mereka. Dan kebetulan mereka bersedia, ya, mereka bersedia untuk dimediasi. Walaupun mungkin syarat-syaratnya yang harus kita bicarakan dulu, ya. Nah, oleh karena itu saya berharap dengan penjelasan saya sekarang di sini, kedua belah pihak itu kalau boleh, ya, ceasefire dulu lah, gitu ya, istilahnya kalau dalam perang, gitu ya. Artinya jangan dulu melakukan upaya-upaya hukum yang lain. Ini harapan tentunya supaya mediasi ini bisa berhasil. Tentunya saya sebagai mediator harus bersikap adil, bertindak adil di tengah. Upaya yang ingin saya lakukan tentunya apapun sulitnya, betapapun sulitnya, saya akan berupaya juga apakah masih mungkin dilakukan rujuk di antara mereka. Ini pasti akan saya lakukan ya. Tetapi kalau umpamanya hal itu pun tidak tercapai, paling tidak kalau toh harus berpisahnya itu kita cari jalan keluar yang terbaik. Kalau mengenai persoalan harta, saya kira kedua belah pihak ini tidak terlalu sulit menurut saya. Ya mereka kan sama-sama orang hebat ya. Jadi nggak ada kesulitan menurut saya. Cuma mungkin ya, karena udah terlanjur perkara ini menjadi sedemikian rupa, ya bayangkan dari perkara perceraian menjadi perseteruan di Dewan Kehormatan Pradi. Ini kan sudah meloncat ini. Seyogianya tidak perlu sejauh ini. Jadi mungkin sudah ada luka-luka ya, damage ya, kerugian yang timbul akibat ini. Nah ini yang mungkin harus diselesaikan. Jadi harus kita rundingkan dulu mengenai hal ini. Nah, karena itu harus saya katakan kepada teman-teman semua, dari beberapa pembicaraan saya dengan Ibu Desire maupun Pak Hotman, memang jalannya terjal. Saya harus katakan, jalan ini sangat terjal. Tapi betapapun ini jalan yang terjal, kita tetap harus berupaya. Ya, terlanjur ini menjadi konsumsi publik, seharusnya kan tidak perlu. Ya kan, karena ini persoalan rumah tangga biasa. Karena sudah terlanjur konsumsi publik, saya juga berharap publik, teman-teman wartawan di sini, ikut juga lah membantu agar berita-berita yang disampaikan itu juga tidak memperuncing
tapi juga membuat sejuk di antara mereka. Ya, teman-teman Pak Khotma, teman-teman Ibu Desire, saya juga saya himbau juga agar ikut juga. Siapa tahu ada cara yang terbaik bisa mendorong agar masalah ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi itu yang akan saya coba usahakan ini. Jadi bagaimana caranya kita menyerukan bahwa damai, peace, kedamaian itu adalah paling utama, gitu ya. Jadi supaya, karena gini, yang paling penting mungkin kenapa harus bermediasi, ini paling penting ya. Bukan soal hanya harta, bukan soal hanya cerai, tapi damage ya, yang timbul selama ini. Bayangkan ada tuduhan perselingkuhan kiri dan kanan. Nah, kalau ini bisa damai, bisa dalam arti diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, maka tentunya itu bisa kita cover gitu kan, kita bisa selesaikan bahwa isu itu mungkin tidak benar, yang ini tidak benar, sehingga kehidupan mereka berdua akan menjadi baik gitu. Baik Pak Khotma, baik Desi, dalam kesehariannya nanti di kemudian hari akan lebih baik. Karena harus diingat, ini kan ada anak-anak, ya kan? Ya, jadi harus diutamakan penting, jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi ada anak-anak. Jadi kalau itu bisa kita pulihkan kembali, saya kira mereka akan dapat hidup sejahtera kembali. Meskipun harus berpisah, tapi hidup dengan damai. Gitu. Tetapi yang pasti, saya pastikan Ibu Desire juga sangat ingin hal ini selesai dengan baik. Dan juga saya juga dengar dari Khotma juga sampai kemarin ya, juga Pak Khotma juga ingin menyelesaikan dengan baik. Makanya saya bilang, ini kan ini baru tahap permulaan sebenarnya. Saya kan masih membuat istilahnya, kalau mediasi itu kan ada round ya, berapa ronde gitu istilahnya kan. Tapi ini kita bikin secara musyawarah kan nggak begitu formal ya kan. Musyawarah ini bisa kita lakukan bertelepon, bisa langsung dan sebagainya ya. Nah, tahap sekarang saya belum mereka bertemu. Jadi masih kamar ke kamar nih ya. Jadi saya bicara sama Desire, Ibu Desire, saya bicara dengan Khotma, gitu ya. Ini masih dirundingkan sampai nanti harapan saya tentunya sampai mereka bisa bertemu untuk bisa finalisasi apa isi perdamaian itu. Nah, mengenai soal ada laporan-laporan, tentunya juga itu tentunya pasti ya menjadi bagian yang harus dibicarakan. Ya. Nah, di samping ini harus kita lihat adalah bahwa ada dua perseteruan di sini saya lihatkan. Satu antara Ibu Desire dengan Khotma, ya Pak Khotma ya. Satu lagi antara Pak Khotma dengan Pak Khotma. Nah, ini kan nanti tahap berikutnya lagi nih ya. Ya, ini tahap berikutnya. Jadi saya pikir kalau antara Ibu Desire dengan Pak Khotma bisa selesai, mungkin antara Pak Khotma dengan Pak Khotma juga bisa diselesaikan. Sebagai ketua umum Berani, saya punya kewajiban moral untuk bisa menyelesaikan perseteruan antara teman sejawat saya ini, ya itu harus saya lakukan. Gitu. Karena apa? Seperti saya katakan, ada kode etik di advokat itu. Pertama kali menyelesaikan masalah apapun, perkara pun, itu harus mengupayakan perdamaian terlebih dahulu sebelum menangani perkara itu. Itu harus utamanya. Jadi saya pun kalau saya melihat mereka ada berseteru, saya akan mengupayakan perdamaian dulu di antara mereka. Ya? Jadi saya sekarang belum membawa masalah yang diajukan oleh Pak Khotma melalui Pak Partahi dan Pak Warakarta ke Komisi Pengawas maupun ke Dewan Kehormatan. Saya berharap kalau boleh mereka juga bisa damai. Ya karena ini kan yang dilaporkan ini kan hanya persoalan internal pribadi mereka berdua, bukan pelanggaran yang tidak bisa didamaikan. Gitu. Jadi memang jalan terjal, persoalannya tidak mudah, makanya selalu saya katakan saya tidak bisa menjamin apakah ini bisa selesai, tapi saya berdoa, saya berharap mudah-mudahan mereka bisa meluluhkan hatinya, lepaskan egonya, memikirkan masa depan yang lebih baik, maksudnya kehidupan yang lebih baik maksud saya, bahwa siapa tahu, bayangkan saya mencoba begini ya, masa iya 20 tahun hidup tidak ada yang manis, masa 20 tahun hidup bersama tidak ada yang indah, gak mungkin ya. Jadi sekarang ini kan yang buruk yang ditonjolkan. Nah, saya ingin mengembalikan ini.
tolong lupakan dulu yang dulunya, lihat yang indah-indahnya gitu. Dan siapa tahu kalau kita bisa recall yang indah-indah, mudah-mudahan mereka bisa mengenang hal-hal yang manis supaya bisa mereka duduk bersama lagi. Turn it up. Let's go.